Damai sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini, Mazmur 24 ayat 7-10. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Selah. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema khotbah untuk kita minggu ini, nubuat tentang kedatangan Raja Kemuliaan. Biasanya sebelum Allah melakukan sesuatu, baik itu penghukuman ataupun penyelamatan, Ia akan terlebih dahulu memberitahukan rencana itu kepada bangsanya lewat para nabi atau hamba-hambanya. Berita yang disampaikan para nabi inilah yang disebut dengan nubuatan. Tujuan nubuatan ini adalah supaya bangsanya ataupun bangsa lain bersiap menghadapinya dan mengetahui apa yang harus dikerjakan menyambut rencana itu. Dalam nas khotbah kita hari ini, ada seruan supaya terangkatlah pintu-pintu gerbang yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Seruan ini dinyanyikan ketika Daud berhasil membawa pulang tabut perjanjian ke Yerusalem untuk diletakkan kembali di bait Allah yang sebelumnya diambil bangsa Filistin. Tabut perjanjian ini menjadi sangat penting, sebab tabut itu menjadi lambang kehadiran Allah di tengah bangsanya. Jika tabut itu ada bersama-sama dengan bangsa Israel, maka mereka akan menang dalam peperangan, sebab Allah hadir bersama mereka. Itulah sebabnya mereka menyerukan supaya terangkatlah pintu-pintu gerbang yang berabad-abad, sebab Raja Kemuliaan akan masuk. Ia jaya dan perkasa dalam peperangan. Pintu-pintu gerbang yang berabad-abad bukan berarti pintu gerbang yang sudah lama tertutup, tetapi itu adalah nama pintu gerbang kota Yerusalem. Pintu itu disebut pintu berabad-abad karena pintu ini pintu yang tahan lama, terbuat dari kayu, disaluti dengan besi dan tembaga, dan dilengkapi dengan portal. Mungkin portal inilah yang dimaksud dengan kepala dalam seruan, angkatlah kepalamu, hai pintu gerbang. Portal ini harus terangkat tinggi-tinggi, sebab yang akan masuk itu adalah Raja semesta alam, yang jaya dan perkasa. Seruan ini digenapi dalam diri Yesus Kristus. Kristuslah Raja Kemuliaan. Ia jaya dan perkasa. Ia menang dalam peperangan. Tentunya bukan peperangan melawan musuh-musuh seperti bangsa Israel, melawan bangsa-bangsa lain yang ada di sekitarnya, tetapi menang melawan penguasa kejahatan yang ada di dunia ini. Raja itu sudah datang dan memasuki gerbang kota dunia ini. Ia sudah memenangkan peperangan itu, dan sekarang ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi kita masih harus tinggal di dunia ini sambil terus berjalan hingga ia datang kembali dalam kemuliaannya seperti yang dinubuatkan Yesus Kristus, para nabi dan rasul-rasulnya. Ia akan datang dalam kemuliaannya sebagai Raja dan Hakim semesta alam. Karena ia akan datang sebagai Hakim, ia akan menghakimi semua orang seturut dengan perbuatannya. Orang yang hidupnya dikuasai kejahatan akan dibuang ke neraka. Dan orang yang menang melawan kejahatan, ia akan diberi mahkota dan duduk dalam kemuliaannya. Tidak ada yang tahu pasti kapan hari itu tiba, tetapi kita tahu hari itu pasti tiba. Sebab apa yang dinubuatkan pasti digenapi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebelum hari itu tiba, sebelum penggenapan itu tiba, maka dalam minggu Advent pertama ini, kita diingatkan kembali untuk mempersiapkan diri dan berjaga-jaga, supaya ketika nubuat kedatangan Yesus yang kedua kalinya itu digenapi, kita didapatinya dalam keadaan baik. Seperti perempuan pintar dalam perumpamaan Yesus yang mengisi buli-bulinya dengan minyak sampai penuh, sehingga pelitanya tetap menyala sampai mempelai itu datang. Seperti hamba yang setia mengikat pinggangnya, menanti tuannya datang untuk dilayani.
seperti pemegang talenta yang mengembangkan talentanya, demikianlah harusnya kita ditemui sampai nubuatan kedatangan itu digenapi. Periksalah kembali, apakah Kristus Yesus ada di dalam diri kita. Jika kejahatan, kemalasan, kebodohan, iri hati, dan kebencian merajalela dalam kehidupan seseorang, itu pertanda bahwa Raja Kemuliaan itu tidak sedang berdiam di sana. Dan jika hal ini yang terjadi dalam hidup saudara, angkatlah pintu gerbang hati saudara tinggi-tinggi, supaya masuk Raja Kemuliaan itu. Sebab Raja itu berdiri dan mengetuk pintu hati setiap orang. Siapa yang membuka pintu gerbang hatinya, maka ia akan masuk ke sana dan Raja itu berdiam di sana. Maka segala kebaikan dan kebenaran, hikmat dan kesetiaan bermunculan dari sana, terwujud dalam perkataan dan perbuatan yang penuh kasih, belas kasihan, dan pengampunan. Jika keadaan ini terus berlangsung hingga kedatangannya yang kedua kalinya, maka kitalah yang menerima mahkota, yang duduk bersama Raja di dalam kemuliaannya, seperti yang sudah dinubuatkan Tuhan Yesus, para nabi dan rasul-rasulnya. Amin.